Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Adapun bahasan kita hari ini yaitu mengenai cara menentukan nilai limit fungsi aljabar menuju tak hingga ke dalam tiga bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk fungsi polinomial, yang kedua itu dalam bentuk fungsi rasional, dan yang ketiga itu dalam bentuk fungsi irasional. Nah, dari ketiga bentuk ini, bentuk yang pertama yaitu bentuk fungsi polinomial, terdapat beberapa langkah di mana yang pertama itu tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi tersebut. Jadi nanti kalian cari pangkat tertingginya. Kemudian yang kedua, faktorkan bentuk fungsi dengan cara mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. Kemudian yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, inilah ketiga langkah dalam menentukan nilai limit fungsi dalam bentuk polinomial. Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama, di sini ada limit X mendekati negatif tak hingga dari X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 min 1. Nah, dari bentuk polinomial yang ini, langkah pertama kalian cari pangkat tertinggi, yaitu pangkat berapa di sini pangkat tertingginya. Nah, ternyata setelah dilihat dari soal, pangkat tertingginya itu yaitu X pangkat 4. Nah, jadi pangkat tertingginya itu adalah pangkat 4. Nah, ketika kalian sudah menemukan pangkat tertinggi, langkah pertama, langkah berikutnya faktorkan pangkat tertingginya alias keluarkan X pangkat 4 itu di yang lain ya. Jadi dimanipulasi aljabar alias difaktorkan. Nah, keluarkan X pangkat 4-nya, ininya tetap limitnya ya, limit X mendekati negatif tak hingganya tetap. Kemudian karena ini bentuknya pemfaktoran, maka X pangkat 4 ketika dikalikan 1 hasilnya tetap X pangkat 4 plus 2X pangkat 3. Kenapa ini jadi per X pangkat 4? Karena ketika 2X pangkat 3 per X pangkat 4 dikalikan X pangkat 4, hasilnya akan 2X pangkat 3 juga. Inilah fungsi pemfaktoran ya. Nah, selanjutnya juga sama, min 5X pangkat 2 per X pangkat 4, kemudian min 1 juga per X pangkat 4. Jadi untuk memudahkan sebenarnya kalian hanya mengeluarkan pangkat tertinggi dari soal yang ada, kemudian tinggal kali berapa, karena di sini variabelnya itu X pangkat 4, koefisiennya adalah 1, nilai angkanya ini di sini adalah 1, maka tinggal mengeluarkan angka 1 ini saja. Sisanya untuk 2X pangkat 3 sampai negatif 1, semuanya dibagi X pangkat 4, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, limit X mendekati negatif tak hingga dari X pangkat 4 kali 1-nya tetap. Nah, di sini 2-nya tetap. Nah, tinggal dibagi antara X pangkat 3 dibagi X pangkat 4. Berdasarkan sifat pembagian, ketika ada pangkat tertingginya, kalian tinggal dikurangi saja dengan pangkat terendahnya. Dengan tinggal coret saja sebenarnya ya, X pangkat 3 di sini ada X pangkat 3 sebenarnya kan, kali X pangkat 1 ya, sisa X pangkat 1. Jadi 2 per X pangkat 1, atau memudahkannya itu tinggal 4 dikurangi 3. Mana yang paling tinggi angkanya? Antara 4 dengan 3. Nah, disitulah terletaknya X pangkat 1. Min 5 per X pangkat 2. Di sini kan X pangkat 2 per X pangkat 4. Tinggal 4 dikurangi 2. Jadi sisanya X pangkat 2. Jadi disimpannya itu di pangkat yang tertinggi ya. Min 1 per X pangkat 4 tetap. Nah, untuk selanjutnya, langkah ketiga berdasarkan tadi langkah yang disebutkan di awal, kita karena di sini bentuknya perkalian, tinggal dipisahkan
menggunakan limit. Jadi limit X mendekati negatif tak hingga dari X pangkat 4 kali limit X mendekati negatif tak hingga dari 1 plus 2 per X min 5 per X pangkat 2 min 1 per X pangkat 4. Ini berdasarkan sifat perkalian ya, sifat perkalian dalam limit. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal substitusikan saja dengan X yang didekatinya. Karena X di sini mendekati negatif tak hingga, maka setiap X-nya itu diganti dengan negatif tak hingga. Karena di sini X pangkat 4, maka negatif tak hingganya itu dipangkatkan 4 kali satunya tetap plus 2-nya tetap per X. X-nya diganti dengan negatif tak hingga. Min-nya tetap, 5-nya juga tetap, X pangkat 2 diganti dengan min negatif tak atau negatif tak hingga dipangkatkan 2 maksud saya. Min 1 ternyata tetap per X pangkat 4 berarti negatif tak hingganya dipangkatkan 4. Nah, kalau sudah disubstitusikan, kalian tinggal hitung saja. Negatif tak hingga dipangkatkan 4 karena ini pangkat 4 merupakan genap, angka genap ya. Maka tinggal yang negatif itu jadi positif tak hingga, atau soal bentuk perkaliannya kalian mungkin sudah tahu ya cara menjabarkannya. Kali satunya tetap. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika ada angka dibagi baik positif ataupun negatif tak hingga, hasilnya itu akan 0. Nah, jadi 2 dibagi negatif tak hingga hasilnya 0, dikurangi 5 dibagi min tak hingga dikuadratkan itu juga 0, min 1 per negatif tak hingga dipangkatkan 4 juga hasilnya 0. Jadi tinggal tak hingga kali 1 plus 0 min 0 min 0 hasilnya 1 dikali tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Untuk selanjutnya, untuk contoh nomor 2, sama halnya dengan yang tadi, hanya bedanya untuk tadi itu contoh yang pertama X-nya itu mendekati negatif tak hingga. Kalau yang sekarang itu X-nya itu mendekati tak hingga saja. Nah, sementara tadi yang contoh nomor 1 itu tidak ada negatifnya sebelum X pangkat 4, sementara untuk yang sekarang ada negatifnya sebelum X pangkat 5 ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini tetap langkahnya masih sama, cari pangkat tertinggi dari bentuk polinomial ya. Nah, ketika kalian sudah menemukan pangkat tertingginya, nah contoh di sini yaitu pangkat 5 ya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal faktorkan dari pangkat tertingginya itu siapa. Karena di sini X pangkat 5 merupakan pangkat tertinggi, maka X pangkat 5-nya itu dikeluarkan kali. Nah, di sini karena tadi mah positif, kalau sekarang di sini negatif, maka jadi negatif 1 plus ya 7x pangkat 4 per x pangkat 5 dan seterusnya sampai 2 pun selebihnya dibagi x pangkat 5 ya, karena ini merupakan pemfaktoran. Jadi kalian tinggal menuliskannya saja. Jadi setiap 7x pangkat 4 per x pangkat 5 dan seterusnya sampai 2 per x pangkat 5. Nah, ini untuk langkah yang kedua. Bagaimana yang selanjutnya? Kalian tinggal tuliskan kembali limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 5 kali min 1-nya tetap plus 7 per X. Kenapa 7 per X? Karena di sini 7 X pangkat 4 dibagi X pangkat 5. Jadi 5 tinggal dikurangi 4 yaitu 1. Karena 5 dan 4 tertingginya itu 5, maka X-nya itu disimpan di bawah ya, yang pernya. Jadi X-nya pangkat 1 min 3 per X pangkat 3 karena 5 dikurangi 2, 3. Min 5 per X pangkat 1 dibagi X pangkat 5. 5 dikurangi 1 yaitu X pangkat 4. Plus 2 per X pangkat 5 masih tetap ya. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan langkah yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu gunakan sifat limit. Nah, di sini kan berdasarkan sifat limit ketika dalam bentuk perkalian maka limitnya itu dipecah. Jadi limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 5 kali limit X mendekati tak hingga dari min 1 plus 7 per X min 3 per X pangkat 3 min 5 per X pangkat 4 plus 2 per X pangkat 5.
Nah, ini hanya menuliskan berdasarkan sifat limit, langkah ini ya. Kemudian, ketika sudah dipecah, kalian tinggal substitusikan saja nilai limit X yang didekati. Karena X-nya itu mendekati tak hingga, maka setiap X yang ada dalam komponen yang di sini tinggal diganti dengan tak hingga. Jadi, tak hingga dipangkatkan 5 kali min satunya tetap plus 7 per X. Berarti X-nya itu diganti tak hingga. Jadi 7 per tak hingga min 3 per X pangkat 3. Min 3 per tak hingga pangkat 3 ya. Min 5 per X pangkat 4. Berarti 5 per tak hingga dipangkatkan 4 plus 2 per tak hingga pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal hitung saja. Tak hingga dipangkatkan 5 karena ininya positif tak hingganya, terus di sini walaupun ganjil pangkatnya jadi tetap positif. Kali negatif satunya tetap plus 7 dibagi tak hingga. Ingat kalau setiap ada angka yang dibagi tak hingga hasilnya 0 ya. Jadi per 7 dibagi tak hingga hasilnya 0 min 3 dibagi 0, 3 dibagi tak hingga pangkat 3 juga 0, sama juga ya dengan ini min 0 plus 0 ya, sampai sini. Sudah, kalau sampai situ tinggal tak hingga dikali min 1 plus 0 min 0 min 0 plus 1 hasilnya min 1. Jadi tak hingga dikali min 1 adalah min tak hingga. Itu ya. Ini untuk contoh nomor 2. Bagaimana bahasan selanjutnya? Yaitu dalam bentuk fungsi rasional. Nah, di sini juga ada beberapa langkah. Yang pertama itu, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada bagian pembilang dan penyebut. Kalau sebelumnya kan bentuknya itu sama, tetap mencari pangkat tertinggi. Tapi kalau untuk yang ini ada pembilang dan penyebut, jadi lihat pangkat tertingginya. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi rasional dibagi dengan variabel berpangkat yang dipilih. Ya. Untuk yang ketiga itu gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi untuk yang ketiga itu selalu sifat-sifatnya ya. Nah, bagaimana untuk contohnya? Kita lihat. Di sini ada contoh limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 min 1 per 2X pangkat 4 min 4X pangkat 2 plus 7X min 3. Nah, jadi sebelumnya Ibu tekankan ya, jangan pernah takut terlebih dahulu melihat soal yang sepertinya seolah-olah susah dan panjang, tapi ketika kita sudah tahu caranya, pasti kalian bisa mengerjakannya. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah pertama ketika melihat ada soal yang bentuknya rasional, kalian tinggal lihat pangkat tertinggi di bagian pembilang dan penyebut. Pembilang yang bagian atas dan penyebut yang bagian bawah ya. Lihat pangkat tertingginya. Nah, untuk bagian pembilang pangkat tertingginya itu 4. Untuk yang bagian penyebut yaitu pangkat tertingginya adalah 4 juga. Nah, kalau sudah mengidentifikasi pangkat tertinggi, langkah kedua itu tinggal dibagi saja setiap komponen yang ada di soal ini dibagi pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 4. Jadi duanya tidak dihitung ya, kita hanya berbicara variabelnya saja. Kalau sudah, limit X mendekati tak hingga, karena di sini tadinya X pangkat 4, jadi per X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 per X pangkat 4 dan seterusnya sampai min 3 per X pangkat 4. Jadi setiap yang ada di sini itu dibagi X pangkat 4 ya. Nah, ini langkah kedua. Bagaimana langkah berikutnya? Tinggal limit X mendekati tak hingga, karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 itu adalah 1 plus 2 ditulis kembali X pangkat 3 per X pangkat 4. Ingat ya, kalau ada seperti ini tinggal dikurangi saja pangkatnya. 4 dikurangi 3 yaitu 1. Jadi 2 per X min 5X pangkat 2 per X pangkat 4. 5-nya tetap. Sementara untuk X-nya itu tinggal 4 dikurangi 2 yaitu 5 per X pangkat 2 min 1 per X pangkat 4-nya masih tetap. Terus yang bawah ya, 2X pangkat 4 per X pangkat 4
2 hasilnya, karena X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 itu 1 kali 2, 2 ya. Min 4 ditulis kembali, kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 4, 4 dikurangi 2 jadi 2. Jadi 4 per X pangkat 2 plus 7 ditulis kembali X per X pangkat 4. Jadi 4 dikurangi 1 ya, X pangkat 1 ini ya. Jadi 7 per X pangkat 3 min 3 per X pangkat 4 ditulis kembali. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, sudah tinggal ditulis saja 1 plus. Ingat disubstitusikan ya, tinggal substitusi nilai yang tak hingganya itu pada setiap nilai X. Jadi 2 dibagi tak hingga itu 0. Pokoknya kalau ada unsur X-nya gitu ya, ini kan ada X, ini ada X, ini juga ada X. Ini juga ada X, ada X, ada X, maka hasilnya sudah otomatis 0 ya. 0, min 0, min 0. Ini juga 2 ya. 2 min 0 plus 0 min 0. Sudah. Jadi hasilnya itu adalah 1/2. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 4 plus 5X pangkat 7 min 2X pangkat 2 min 6 per 2X pangkat 5 plus 2X pangkat 3 min 6X plus 1. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita cari pangkat tertinggi pada bagian pembilang maupun yang penyebut. Nah, di sini pada bagian pembilang, pangkat tertingginya itu adalah pangkat 7, ya. Kemudian untuk bagian penyebutnya itu, pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Nah, jadi ketika ada pangkat tertingginya beda antara atas dan bawah, tetap seprinsipnya itu dibagi dengan pangkat paling tertinggi, yaitu X pangkat 7. Jadi setiap komponen yang ada di soal ini, semuanya dibagi pangkat 7. Ya, maka untuk langkah berikutnya, limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 4 per X pangkat 7 plus 5X pangkat 7 per X pangkat 7 dan seterusnya. Setiap angka-angkanya itu dibagi pangkat X pangkat 7 ya. Nah, sudah langkah yang kedua. Kemudian berikutnya, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Dari mana? Karena di sini X pangkat 4 dibagi X pangkat 7. Ingat 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi X pangkat 3 yang di bawah ya, atasnya itu adalah 1. Ya, plus 5X pangkat 7 dibagi X pangkat 7, yaitu 5 min 2, 7 di X pangkat 7 dikurangi X pangkat 2 ya, jadi 7 dikurangi 2, 5, jadi 2 per X pangkat 5, min 6 per X pangkat 7-nya tetap, per 2, X pangkat 5 dibagi X pangkat 7, tinggal 7 dikurangi 5 adalah 2, jadi 2 per X pangkat 2, plus 2, X pangkat 3 dibagi X pangkat 7 adalah 7 dikurangi 3, 4. Jadi 2 per X pangkat 4 min 6X per X pangkat 7. Jadi 6 per 7 dikurangi 1 ya. Jadi 6 per X pangkat 6 plus 1 per X pangkat 7-nya masih tetap. Nah, untuk selanjutnya tinggal substitusi ya, substitusi nilai yang X-nya. Karena X-nya itu mendekati tak hingga, maka setiap ada X diganti dengan negatif dengan tak hingga maksud saya ya. Jadi 1 dibagi tak hingganya dipangkatkan 3. Pokoknya setiap ada unsur tak hingga, baik itu pangkat ataupun tidak ya, hasilnya juga pasti 0. Jadi 1 dibagi tak hingga pangkat 3 itu 0 plus ini 5 ya, dikurangi karena ini ada unsur X maka jadi min 0. Ini juga sama ya, min 6X pangkat 7 ada unsur X, maka juga min 0 per 2 per X pangkat 2 ada unsur 0-nya, langkah mudahnya gitu ya. Jadi 0 plus, ini juga sama, 0 min 6 per X pangkat 6 juga sama, min 0 plus 1 per X pangkat 7 sama, masih plus 0 ya. Nah, kalau sudah 0 plus 5 min 0 min 0, hasilnya 5. Terus 0 plus 0 min 0 plus 0, hasilnya 0. Jadi 5 dibagi 0 adalah tak hingga. Jadi setiap angka yang dibagikan 0 hasilnya itu tak hingga. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Bagaimana bahasan selanjutnya? Nah, di sini untuk tadi itu menggunakan cara lama ya, alias cara benar-benar sesuai
kaidah yang seharusnya. Tapi di sini ada rumus cepat, limit tak hingga bentuk fungsi yang rasionalnya itu. Nah, jadi ada cara cepatnya. Nah, di sini ada bentuk rasional, yaitu bentuk A per B, yaitu sini ya, ada pembilang dan penyebut. Nah, ketika ada M kurang dari N, pangkat yang di atas alias di pembilang lebih kecil dibandingkan pangkat di penyebut, maka hasilnya itu udah otomatis 0 ya, bisa dipastikan. Ini cara cepatnya ya. Untuk yang kedua, ketika pangkat di pembilang dengan yang di penyebut sama alias M sama dengan N, maka hasilnya itu tinggal lihat koefisiennya atau angkanya siapa atau berapa gitu ya yang menempel dengan X pangkat M maupun X pangkat N nya. Karena misalkan di sini 2 berarti nanti 2 per P nya misalkan 3 jadi 2 per 3. Sudah itu ya, tinggal gitu aja. Untuk yang ketiga, ketika M lebih besar dari N, ketika pangkat di pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, maka hasilnya itu tak hingga, sama seperti contoh yang kedua tadi ya. Nah, bagaimana contoh realnya? Sini tadi ada contoh yang pertama ya, kita bahas kembali menggunakan cara cepat. Nah, di sini ada tadi pangkatnya itu pangkat 4, di sini juga pangkat 4, tertingginya sama ya, maka berdasarkan yang cara cepat tadi, ketika M sama dengan N, maka tinggal lihat A per P. Di sini A-nya berapa? 1. Di sini P-nya itu berapa? 2. Maka hasilnya itu 1 per 2. Nah, kalian bisa memangkas beberapa langkah. Jadi langsung ke hasil ini ya. Ini cara cepatnya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh nomor 2. Nah, jadi bagaimana untuk contoh nomor 2 ini? Kita lihat pangkat tertingginya itu yang bagian pembilang adalah 7. Sementara untuk bagian penyebut adalah 5. Nah, maka ini ketika menggunakan cara cepat kita identifikasi mana yang termasuknya, yaitu pangkat tertingginya di bagian pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, atau dengan kata lain M lebih besar dari N. Maka dapat dikatakan bahwa hasilnya itu adalah tak hingga ya. Jadi kalian ini sangat memangkas sekali beberapa langkah yang panjang ini ketika menggunakan cara cepat, dan kalian hanya mengidentifikasi dari pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut. Nah, maka kalian sudah bisa menemukan hasil. Maka hasilnya itu tak hingga ketika pangkat tertingginya di pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, atau ketika M lebih besar dibandingkan N. Ya, jadi semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa kalian pahami, dan untuk bentuk yang ketiga akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.